Bongkar. Banyuwangi, Selasa tanggal 5 Oktober tahun 2020. Warga RT 06 RW 02 Dusun Gembolo mendatangi kantor Desa Purwodadi Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Kedatangan puluhan warga tersebut memprotes keberadaan pembangunan tower di wilayahnya. Pasalnya tidak semua warga sekitar tower dimintai izin, bahkan mereka menduga sebagian tanda tangan untuk mengurus izin ada yang dipalsukan. Sedangkan Munif, perwakilan warga Dusun Gembolo Desa Purwodadi, kedatangan kami ke kantor desa ini hanya ingin meminta keadilan. Dan kami meminta kepada pemerintah desa dalam hal ini Pak Kades agar tower tersebut untuk dibongkar. Dalam proses mediasi di ruang rapat kantor desa Purwodadi sempat memanas, M. Yunus aktivis kontroversial yang mendampingi warga Dusun Gembolo menjelaskan bahwa perseteruan ini pada dasarnya miskomunikasi yang kurang terbangun antara pengembang dengan warga Dusun Gembolo yang di sekitar pembangun tower. M. Yunus aktivis yang viral dengan anti masker ini memaparkan tentang etika pengembang dengan warga sekitar tower seharusnya terbentuk dengan baik sehingga tidak timbul masalah yang terjadi seperti ini. M. Yunus yang akrab dengan julukan Harimau Blambangan akan menelusuri legalitas perizinan apakah sesuai dengan prosedur apa tidak, dan juga berharap dalam masalah ini agar terselesaikan dengan baik. Bapak Kamtibmas dari Polsek Gambiran, terus masjid tadi Pak Bacai yang terhormat, dan semuanya para tokoh masyarakat yang di sini, Pak Munif dengan teman-teman semuanya. Di sini saya hanya mewakili daripada masyarakat karena saya adalah sosial kontrol sebagai aktivis. Saya kan juga tahu sendiri saya ini aktivis apa. Akhir-akhir ini dijuluki aktivis anti masker, juga aktivis yang selalu kontroversial di Banyuwangi. Saya selalu menyelesaikan masyarakat dimanapun, selalu ada di tengah-tengah dan ada penyelesaian dengan baik. Tidak pernah ada kasus yang tidak selesai. Sesulit apapun, ketika kita ini dengan hati yang sabar, cinta kasih sayang, pengertian, saling beretika, ya kan? Insya Allah terselesaikan. Di dalam kasus ini, permasalahan tower ini, saya ini dapat pengaduan dari masyarakat yang pro dan yang kontra. Yang pro diwakili oleh Gus Ridwan, pernah saya ketemu di Hotel Kokon terkait tower itu juga. Yang kontra Pak Munif CS, ya kan, mengadu kepada saya. Sebenarnya letak permasalahan di sini ini sebenarnya awalnya hanya dari etika, Pak. Etika sopan santun atau etika Kelihatannya apa aksinya dikarenakan apa atau dipicu? Jadi begini, di masyarakat Purwodadi ini di dusun mana Pak? Gembolo Kulon terjadi konflik di masyarakat dengan adanya berdirinya tower dari Telkomsel ya. Tower itu sudah berdiri dan sudah beroperasi, tetapi dalam proses berdirinya ini ada konflik di masyarakat. Karena apa? Ada satu proses, satu perizinan yang belum ditepati, yaitu tentang pengondisian kepada warga. Warga ini sudah setuju atau belum, menyetujui adanya itu apa belum? Masih ada beberapa warga yang tidak diajak bicara. Jadi tadi ketemuan dengan Pak Lurah dan Kamtibmas, juga perangkat desa yang lainnya dengan masyarakat, bahwa saya nilai di sini ada miskomunikasi yang tidak terbangun. Ada satu etika yang tidak dijalankan dalam proses mendirikan tower ini, sehingga kelompok Pak Munif ini yang terkena dampak dengan masyarakat yang lainnya ini merasa siji tidak diwongke, yang kedua tidak dimintai izin, yang keempat masyarakat yang lainnya ini menjadi takut nanti adanya frekuensi daripada berdirinya tower di situ.
Saya berharap kepada pihak pengembang dari tower, ayo kita duduk bersama lagi, kita bicarakan dengan masyarakat semuanya agar tidak ada miskomunikasi. Hasil daripada pertemuan ini tadi, karena Pak Munif dan masyarakat yang lainnya pasrah kepada saya akan datang di Dinas Perizinan, akan saya lihat persyaratan-persyaratan perizinan berdirinya tower tentang IMB atau yang bentuk yang lainnya sudah ada apa belum. Kok tiba-tiba berani berdiri di situ, sehingga kalau memang nanti tidak ada satu syarat perizinan, maka saya akan melaporkan kepada pihak pemerintah Banyuwangi, terutama di Satpol PP, untuk membongkar tower itu, walaupun tower itu sudah beroperasi, ya kan? Karena di situ dibangun dengan asas etika yang tidak dibangun kepada masyarakat. Jadi kesalahan fatal daripada pengembang, bagaimana saat itu berbicara kepada masyarakat yang lain tidak dilibatkan. Terutama ini Pak Munif, monggo untuk memberi tanggapan sebagai tokoh yang menjadi korban di adanya tower di situ. Pak, dengan adanya dugaan tanda tangan palsu, bagaimana penjelasannya? Kalau masalah ada dugaan tanda tangan palsu, sebenarnya ini akan kita proses hukum juga, apapun bentuknya. Pemalsuan itu adalah satu pelanggaran pidana, apalagi ini menyangkut orang banyak. Kita nanti juga akan memproses, makanya saya sebagai yang mendampingi daripada masyarakat Gembolo Kulon ini, saya akan melihat proses ini, terjadinya perizinan ini apa saja yang dilanggar. Kalau memang ada pemalsuan tanda tangan, ya maka kita akan melaporkan tanda tangan palsu ini, karena ini bermanfaat bagi orang banyak dan korbannya banyak sekali, gitu ya. Terus hasil mediasi tadi gimana? Jadi hasil mediasi tadi akhirnya karena saya sudah juga memberi musyawarah penemuan, saya akan melangkah kepada pemerintahan Banyuwangi, terutama di perizinan. Saya akan melihat proses-proses perizinan itu. Apabila proses itu tidak benar, maka ya tower itu harus dibongkar. Tetapi kalau sudah benar dengan proses, ya monggo kita duduk bareng bicara baik-baik. Bagaimana ada etika masyarakat yang tidak tersinggung gitu loh. Berarti tidak ada titik temu dari desa ini? Belum ada titik temunya tadi. Jadi Pak Lurah juga ngomong, dari kepolisian juga ngomong, dari Pak Munif juga ngomong, ya sudah dipasrahkan kepada Pak Yunus yang mengawal secara prosesnya tentang melihat perizinan itu. Terus saat ini tower itu sudah operasi atau belum, Pak? Sudah beroperasi mungkin ada 1 bulan ini dan sudah dinikmati dengan masyarakat yang pemakai Telkomsel. Gitu. Untuk Pak Munir sendiri, berapa radius rumah antara rumah sama tower? Saya 100 meter rumah saya itu sudah katut radiasi. Terus saya mau bikin rumah sekitar 40 meter dari tower. Itu saya kok tidak diberitahu, ada kok mendirikan besi tower gitu loh. Saya tidak mengerti itu. Terus saya lanjut ke rumah kami tua, adanya yang istrinya Pak Wo. Saya kok bisa berdiri itu tower di situ. Katanya yang mendirikan Kang D yang mendukung Gus Rit. Terus saya dengar lagi situ, saya ke rumahnya Mas Agus. Pak Lurah itu bilang di bel Mas Agus itu yang dukung juga Gus Rit. Tapi saya tanya, saya beri Gus Rit itu sebagai pendukung utama. Lah itu selak, katanya warga kecil biasa gitu. Berarti tidak tanggung jawab. Berarti itu kan towernya itu tower siluman, tidak ada yang tanggung jawab. Saya takut sama tower siluman itu. Jadi harusnya ya tower itu dihilangkan dari situlah kemungkinan ya. Siluman tower itu ya. Ya. Ada berapa warga yang menolak, Pak? Warga lingkungan saya enggak banyak warga yang menolak. Ya, ratusan warga menolak. Ini berarti perwakilan dari warga? Iya, saya perwakilan dari warga. Itu pendirian itu bulan berapa, tahun berapa? Kurang lebih 2 bulan sekarang. 2 bulan sekarang. Iya. Kalau pondasi saya itu mau bikin rumah 40 meter itu mulai Januari tanggal 2 saya bikin pondasi. Jadi dekat sama tower. Harapannya seperti apa ini, Pak? Ya, harapan itu ya apa ya? Harus dipindah lah. Ya, dibongkar. Ya, harusnya itu dibongkar lah, enggak ada ya. Oke, siap. Terima kasih. Pak siapa dengan siapa, Pak siapa? Pak, siapa nama lengkap? Pak kami tua Top Browning. Pak Munir.
dan tulisan-tulisannya sudah ditulis masyarakat. Satu bentuk kekecewaan masyarakat karena berdirinya tower yang ada di sini tidak komunikasi dan bermusyawarah dengan masyarakat yang lainnya. Jadi hanya segelintir masyarakat kecil yang diajak untuk bicara, sehingga banyak satu ketersinggungan, yang lainnya tidak diajak bicara, sehingga masyarakat ini protes karena efek-efek daripada tower ini sudah berdiri beroperasi 1 bulan yang lalu. Jadi adanya tower yang sudah berdiri ini menjadi gejolak di masyarakat Gembolo Kulon ini, sehingga masyarakat yang ada di sini mungkin ada ratusan ini untuk minta dibongkar. Informasinya ada indikasi pemalsuan tanda tangan itu bagaimana? Ada beberapa tanda tangan yang dipalsu, ya nggak tahu, kita belum selidiki. Mungkin kalau memang ada yang palsu ya kita akan laporkan pidananya. Saya mewakili kepada masyarakat yang dikecewakan ini. Nanti saya akan ngecek kepada dinas perizinan sebatas apa izin tower ini berdiri dan bisa beroperasi. Harapan dari masyarakat sendiri bagaimana? Masyarakat katanya tadi yel-yelnya minta Apabila tidak dilakukan pembongkaran, Bongkar sendiri. Ya, apabila saya tidak belum dilakukan tahu, kita pembongkaran, mungkin- apa yang akan dilakukan? oleh kita akan musyawarah dengan masyarakat yang lainnya. Mestinya kita tidak akan menabrak hukum atau kita ngawur. Saya nggak mau masyarakat di sini nanti terkena satu laporan pengerusakan. Ya kita nanti ada mediasi lagi yang terbaik mana, yang masyarakat tidak tersinggung, itu aja harapan saya. Selama ini ada nggak provider yang menemui masyarakat untuk yang kontra ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Ya. Pak, dari yang terdampak sendiri ada beberapa yang di sini ikut. Ini sampai terdampak semua ini. Terdampak semua ini. Terdampak semuanya. Rata-rata radius berapa meter dari keberadaan tower? 40 meter. 40 meter. Berarti ada beberapa yang terdampak terdekat dari tower enggak pernah diajak bicara nggih? Sama sekali. Diminta izin. Tidak pernah. Makasih semuanya teman-teman. Yel. Bongkar. 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 Tower. Bongkar tower. Bongkar tower. Bongkar. 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 Bongkar tower. Tower siluman. Bongkar.